Orang-orang Arab ini pada saat mereka lihat Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram berdekatan, gitu kan? Dan ini 3 bulan nggak berperang panjang buat mereka. Karena harusnya ada peperangan supaya bisa hidup. Begitu keyakinan pada saat itu ya. Maka mereka membentuk namanya Ahlun Nasi. Siapa Ahlun Nasi ini? Dicari orang-orang yang dianggap berakal dan bijaksana di antara mereka, didatangkan, kemudian mereka-mereka ini bisa membolak-balikkan nama-nama bulan. Rekayasa keadaan. Misal gini, pas lagi bulan Muharram, udah keputusan kami sekarang bukan Muharram, sekarang Safar. Muharram nanti bulan depan. Keputusan mereka, namanya Ahlun Nasi. Jelas sampai sini? Baik. Ini supaya lebih jelas, teman-teman kita saya bacakan ayat Al-Quran, surah At-Taubah 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dari semenjak diciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan, bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan Dzulhijjah, 12 bulan ini. Kata Allah di antaranya ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan. Artinya tidak boleh berperang. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan ini di awal-awal Islam, ini menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di sini waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, maka ini menghapus hukum tidak bolehnya berperang di 4 bulan. Di awal-awal Islam tidak boleh memang kita berperang di 4 bulan ini. Nanti kan kita lihat dari rentetan sejarah peperangan Nabi SAW, nanti ada protes-protes dari orang Quraisy pada saat ada penyerangan dari para sahabat di bulan Dzulqa'dah, gitu kan. Maka ini terhapus hukumnya. Yang jelas ini sebabnya bulan-bulan dimuliakan 4 ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Ahlun Nasi yang tadi saya bilang itu, yang bisa punya wewenang untuk membolak-balikkan nama bulan, gitu ya. Terutama di 4 bulan tadi itu ya, bisa diubah-ubah semaunya mereka sendiri. Itu Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 37. Dari tadi 36, ini 37-nya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Kalau antum tadi tidak saya jelaskan tentang siapa itu nasi, antum baca ayat ini tidak bisa ngerti nih. Karena nasi ini adalah istilah bagi orang-orang itu tadi yang bolak-balikkan nama bulan. Tentu alhamdulillah di terjemahan sekarang Quran kita sudah mulai ada yang menjelaskan di bawah kecil. Kalau Ahlun Nasi itu adalah orang-orang ini seperti saya jelaskan tadi. Kata Allah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur yudallu bihi alladhina kafaru yuhallunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Zuina lahum su'u amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram, bulan yang dimuliakan, itu adalah nasi. Itu adalah keburukan. Itu akan menambah kekufuran. Maksudnya nasi saja ya, mengganti-ganti bulan yang Allah muliakan tadi sudah perbuatan salah. Tambah lagi mereka kafir kepada Allah. Maka ini kata Allah ziyadatun fil kufur. Ini menambah kekufuran mereka. Tersesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-ngundurkan bulan-bulan tersebut. Mereka menghalalkannya pada 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka baik, yang buruk itu menjadi baik. Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Baik, saya ini cuma menjelaskan makna nasi ya. Kita inti bahasan adalah pada saat Abraham membuat Qulais tadi, gereja itu, dia menyebarkan berita ke seluruh jazirah Arab. Semua orang Arab wajib datang untuk menyembah, untuk datang beribadah di Qulais. Ada Ahlun Nasi. Ahlun Nasi ini mereka punya keburukan karena mengubah-ubah bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi, sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ahlun Nasi ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah.
Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha, ada satu dari ahli nasi pergi ke Yaman. Dia cari mana tuh gereja Quraisy. Ditemukan sama dia, apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh. Dia datang, dia buang air besar, dia buang air kecil di gereja itu. Kemudian kotorannya diambil, dibelepotin di temboknya. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang dikenal dengan ahlun nasi. Apa itu ahlun nasi? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan. Agama apa itu? Dia nggak tahu. Ada penduduk Mekah. Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana. Ditanya sama dia. Dan Abraha walaupun Nasrani tidak tahu Ka'bah itu apa. Dia nggak tahu menahu dari Afrika nih. Orang dari Afrika datang, nggak ngerti. Gitu kan? Maka dia mengatakan apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat, terutama orang nasi tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah, gitu kan? Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Baru tahu atau sudah tahu? Alhamdulillah. Dia sudah tahu. Karena kita biasa ambilnya sepotong-sepotong kan. Nah ini rentetan sejarahnya seperti itu. Gitu. Maka Abraha membentuk pasukan. Nah Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah. Dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman. Gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Sama kalau kuda perang itu beda dengan kuda biasa ya. Sudah dibiasa dilatih untuk menendang dengan kakinya, gitu kan, menyeruduk dengan kepalanya. Makanya kadang-kadang ada kuda di kancah peperangan itu kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya, dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga. Sampai seperti itu. Gajah juga gitu. Gajah bisa melilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh, bisa sudah dilatih lah. Di kawanan gajah ini itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Biasanya orang yang suka nangkap gajah itu, ini bukan saya ajarin caranya ya. Jadi yang gajah depan itu ditarik, yang lainnya ikut. Nah Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih, yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya. Nama gajah ini Mahmud. Loh betul. Ini bukan saya buat-buat, tapi memang begitu namanya. Jadi nama Mahmud jangan tersinggung ya. Karena Mahmud bagus ya, terpuji. Tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud. Pimpinan gajah itu. Baiklah. Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. Semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini mau menyerang Mekah, dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu, walaupun mereka ada yang penyembah berhala, gitu kan. Mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah, jalankan syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka musyrik. Mereka masih menyembah-nyembah berhala, jadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat itu ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha. Di antaranya ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Dhu Nafar. Dhu Nafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Dhu Nafar ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Huthum, ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan. Sama, Nufail sama Dhu Nafar ini Dhu Nafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan, dan bagi orang-orang Arab, jazirah Arab, dua orang ini, Dhu Nafar sama Nufail adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab. Kalau ini aja kalah apalagi kita. Gitu.
sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif.